pagi hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Veronica, biasa dipanggil dengan Butika. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan memutarkan video terlebih dahulu agar kalian termotivasi. Videonya berjudul tentang belajar bersyukur. Kapan ya berangkat ke sekolah naik motor? Kapan ya berangkat sekolah pakai motor keren kayak gitu? Kapan ya berangkat sekolah naik mobil, nggak naik motor? Kapan ya berangkat sekolah naik mobil sendiri, nggak pakai mobil orang tua? Kapan ya bisa sekolah? Setelah kalian melihat video berjudul Belajar Bersyukur, semoga kalian selalu termotivasi dan selalu bersyukur karena banyak sekali di luar sana yang menginginkan posisi kalian sekarang. Baik, selanjutnya kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Nusantara. Dan kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara ini ada 9, tetapi pada pagi hari ini kita hanya membahas 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Nusantara. Teori-teori yang menyatakan masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara. Yang pertama yaitu teori Brahmana J.C. Van Leur mengungkapkan bahwa penyebar agama Hindu di Indonesia adalah kaum Brahmana yang diundang oleh para pemimpin suku. Kedatangan para Brahmana ditujukan untuk melegitimasi kekuasaan para pemimpin suku tersebut. Jadi, menurut J.C. Van Leur, kaum Brahmana lah yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Hal ini didasarkan bahwa agama Hindu bukanlah agama yang demokratis bagi orang banyak. Yang mampu membaca bahasa Sanskerta adalah kaum Brahmana. Sedangkan teori ini diragukan karena kaum Brahmana pantang untuk menyeberangi lautan. Padahal kita tahu letak Indonesia dengan India harus melewati ribuan kilometer air laut. Lalu yang kedua, teori kesatria. Terher mengungkapkan bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh kasta kesatria. Di India, zaman dahulu sering terjadi pertikaian antar kaum kesatria. Para prajurit yang mengalami kekalahan pada akhirnya meninggalkan India dan kemudian menyebar ke beberapa wilayah, salah satunya yaitu Indonesia. Mereka inilah yang kemudian mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggal. Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu. Namun teori memiliki kelemahan, yaitu tidak ada bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonialisasi India atas Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Vaishya. N.D. Krom mengungkapkan teori Vaishya, yaitu para pedaganglah yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Krom menganalisa atas dasar para pedaganglah yang paling banyak datang ke Indonesia. Para pedagang India yang ingin berdagang ke Cina singgah di Indonesia. Kemudian mereka membentuk pemukiman India, bahkan banyak dari mereka yang menikah dengan penduduk pribumi. Lewat interaksi itu, mereka menyebarkan agama Hindu. Kelemahan teori Vaishya yaitu apabila Hindu disebarkan oleh pedagang, seharusnya agama Hindu hanya berkembang di daerah pesisir, sedangkan pada kenyataannya banyak kerajaan yang bercorak Hindu di daerah pedalaman. Lalu yang keempat yaitu teori Sudra. Van Weber mengatakan bahwa orang India yang berkasta Sudra menginginkan kehidupan yang lebih baik daripada mereka tinggal di India sebagai pekerja kasar.
Bahkan tak jarang mereka dijadikan budak para majikan sehingga mereka pergi ke daerah lain, bahkan ada yang masuk Indonesia. Lalu yang kelima yaitu teori arus balik. Rhodes dan Afrika Bos mengungkapkan teori arus balik, yaitu agama Hindu disebarkan oleh orang Indonesia sendiri. Sudah banyak pedagang Indonesia yang berdagang di India. Selain berdagang, mereka juga berinteraksi dengan penduduk India, sehingga mereka mengenal agama Hindu. Lalu, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Nusantara itu ada 9 ya. Kita pada pagi hari ini membahas hanya Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Sistem pemerintahan. Kerajaan Kutai didirikan oleh Kudungga, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Asmawarman. Asmawarman adalah raja pertama Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Ia juga diketahui sebagai pendiri dinasti Kerajaan Kutai sehingga diberi gelar Wasangkerta, yang artinya pembentuk keluarga. Lalu kehidupan ekonominya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai adalah beternak, bertani, dan berdagang. Kehidupan sosial di Kerajaan Kutai yaitu diwarnai oleh budaya Hindu. Kehidupan sosial masyarakat Hindu sangat terikat dengan kasta. Sistem kebudayaan. Dalam kehidupan budaya, Kerajaan Kutai sudah maju. Hal ini dibuktikan melalui upacara penghinduan yaitu yang disebut Fratyas Toma. Yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Sistem pemerintahan dan kehidupan politik berdasarkan pesan yang tersurat pada Prasasti Tugu dan beberapa prasasti lain. Diketahui bahwa Raja Purnawarman adalah raja besar yang dinyatakan cukup berhasil dalam kepemimpinannya. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman telah membangun sebuah sungai untuk irigasi dan pencegahan banjir. Itu tentu mencerminkan Raja Kerajaan Tarumanegara satu ini sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara diketahui dari adanya sumber sejarah, baik yang berupa prasasti atau berita-berita Cina, yaitu gambaran bahwa masyarakat Kerajaan Tarumanegara mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Lalu yang ketiga, kehidupan sosial. Kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan. Terkait dengan kehidupan sosial, masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu telah memegang penting dalam sejarah Kerajaan Tarumanegara. Pengaruh itu antara lain dikenalnya sistem dewa-dewi, mitologi, bahasa, dan sastra, serta upacara-upacara keagamaan. Lalu yang keempat, kehidupan budaya. Sebagai bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara, dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. Setelah saya jelaskan sedikit tadi, sekarang kalian membentuk kelompok, 4 kelompok berhitung 1-4 ya. Lalu yang dapat nomor 1 ngumpul di 1, yang kelompok 2 ngumpul di 2, kelompok 3 ngumpul di kelompok 3, yang dapat nomor 4 ngumpul di kelompok 4. Setelah itu saya akan bagikan lembar kerja siswa yang berisi tentang apa yang harus kalian bahas pada pagi hari ini. Baik, setelah kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, saya beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Kalian bisa mencari di buku dan kalian bisa mengakses internet. Kalian boleh membuka HP untuk mencari materi-materi atau referensi-referensi yang dibutuhkan untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Baik, waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Sekarang kalian mempresentasikan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, setelah presentasi kalian mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4, dapat disimpulkan bahwasanya kerajaan tertua di Nusantara ialah Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Lalu yang kedua terdapat Kerajaan Tarumanegara. Bertanya kepada salah satu peserta didik di antara kalian untuk timbal balik pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ayo itu yang di pojokan. Kerajaan Kutai itu menguasai
daerah mana? Ya, benar. Jadi Kerajaan Kutai itu menguasai daerah Kalimantan Timur. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan menanyakan bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah kalian senang? Ya, senang ya, alhamdulillah. Lalu selanjutnya saya akan memberi tugas rumah. Dibuka bukunya di halaman 11, itu ada uji kompetensi 1, kalian kerjakan di rumah buat PR ya. Lalu selanjutnya saya akan menginformasikan untuk minggu depan atau pertemuan yang akan datang, itu akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara, yaitu Kerajaan Singosari, Majapahit, dan Kalingga atau Holling. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.